Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rita Rusliawati dari kelas A2 PGSD 2019 yang akan memandu presentasi kali ini. Di sini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perancang program tahunan dan program semester di sekolah dasar kelas rendah. Next. Rekan-rekan saya yang bernama Burhan, Mudin Ibrahim, Rodiatul Mardiah, Winnie Aprilia Budianti, Zahra Insani Febrian. Dan mohon maaf untuk Zahra Insani Febrian tidak bisa mengikuti presentasi kali ini dikarenakan kendala sinyal. Nah, langsung ke materi 1 yang akan dipresentasikan oleh Rodiatul Mardiah. Oke, baik. Pengertian program tahunan atau protah menurut para ahli. Menurut Najaruddin, tahun 2007, bahwa program tahunan atau protah adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan kepada siswa dan dikerjakan oleh guru dalam rangka jangka waktu 1 tahun ajaran, yang di dalamnya harus memuat antara lain identitas pelajaran, kompetensi dasar, materi, dan alokasi waktu. Selanjutnya, menurut Mulyasa 2003, program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru. Kemudian dipertegas oleh Musli 2007, program tahunan adalah rencana umum pembelajaran mata pelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 tahun. Dapat disimpulkan bahwa program tahunan SD adalah sebuah rencana dalam bentuk program umum berbagai bidang studi dari setiap kelas. Komponen program tahunan atau prota meliputi identifikasi satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Oke, selanjutnya next pemateri. Yang kedua ada fungsi program tahunan yang akan presentasikan oleh Burhanuddin. Angga, silakan. Oke, baik. Sebelum saya lanjut ke materi ya, mohon maaf saya tidak bisa on cam dikarenakan kendala sinyal. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi program tahunan atau prota. Jadi tanpa prota, mungkin kita sedikit kesulitan ya mengarahkan proses pembelajaran yang baik gitu. Karena kita tidak memiliki perencanaan yang matang dan tidak ada gambaran gitu apa yang harus dilakukan. Nah, maka Perota ini atau program tahunan ini memiliki fungsi. Yang pertama untuk mengorganisir pembelajaran. Jadi agar pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Lalu yang kedua sebagai pedoman untuk menyusun program-program selanjutnya seperti program harian, program mingguan, dan program atau promes atau program semester. Lalu yang ketiga untuk mengoptimalkan waktu pembelajaran yang tersedia, agar kegiatan belajar mengajar berjalan efektif dan mudah diterima oleh peserta didik. Kemudian poin keempat adalah sebagai gambaran hal-hal yang akan dilakukan selama 1 tahun pembelajaran. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Lanjut, yang ketiga ada langkah-langkah perancangan program tahunan prota. Di sini saya sendiri akan mempresentasikan langkah-langkah perancangan program tahunan prota. Yang pertama ada menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan dan ciri berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menelaah jumlah kompetensi dasar suatu mata pelajaran. Yang ketiga, menandai hari-hari libur permulaan tahun minggu efektif. Yang keempat, menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Dan yang terakhir, kelima, mengkontribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam
kompetensi dasar, materi pokok, dan sub-materi pembelajaran. Next. Next, ada pengertian program semester yang disebut PROMES. PROMES atau program semester termasuk ke dalam bagian program tahunan yang berisikan gambaran pembelajaran atau pencapaian yang akan diraih selama satu semester ke depan. PROMES berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama satu semester dengan pertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan indikator. PROMES akan memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk dikuasai peserta didik dalam satu semester. Next. Di sini ada fungsi PROMES yang akan dipresentasikan oleh April. Selanjutnya, ada fungsi PROMES yang pertama, mempermudah tugas Bapak Ibu Guru saat mengadakan pembelajaran selama satu semester. Yang kedua, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogram. Yang ketiga, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Yang keempat, menjadi pedoman guru dalam bekerja dan belajar. Kelima, menjadi tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. Dan yang keenam, menjadi bahan untuk menyusun data sehingga terbentuk keseimbangan kerja. Ketujuh, mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang karena pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Baik, terima kasih. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah penyusun program semester PROMES yang akan dipresentasikan oleh Burhanuddin. Mangga. Mungkin sedang terkendala sinyal. Mangga Teh Rodi presentasikan langkah-langkah penyusun program semester. Langkah-langkah penyusunan program semester. Yang pertama yaitu menginput KD dan indikator. Yang kedua, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Yang terakhir adalah menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Next, selanjutnya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada kesimpulan yang akan dipresentasikan oleh April. Mangga. Yang terakhir ada kesimpulan, penyusunan prota dan PROMES dilakukan pada awal ajaran baru skala jumlah jam dan mata pelajaran yang diampu guru tertentu diketahui. Prota menjadi program umum untuk setiap mata pelajaran. Prota berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Sedangkan PROMES adalah bentuk penjabaran dari prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih dalam satu semester. Semester menggunakan satuan waktu untuk penyelenggaraan program pendidikan. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.